pertama, teknik meluncur. Cara melakukannya, yang pertama, ambil posisi dengan berdiri menempelkan di bagian pinggiran kolam renang menggunakan satu kaki di mana juga menempel di bagian dinding kolam. Yang kedua, pastikan tubuh dibungkukkan di mana posisinya menjadi sejajar dengan permukaan air. Yang ketiga, pastikan tangan juga dalam posisi lurus ke arah depan saat melakukan langkah sebelumnya dengan mengapit kedua daun telinga. Yang keempat, setelah itu doronglah tubuh sekuat tenaga dengan kaki yang tadi menempel di dinding kolam, lalu luncurkan tubuh ke depan. Yang terakhir, kaki, tangan, serta tubuh dapat diposisikan lurus ke arah depan dan sejajarkan dengan permukaan air di mana kemudian bisa dilanjutkan dengan menjaga tubuh agar tetap seimbang saat sudah di dalam air. Yang kedua, teknik lengan. Cara melakukan latihan gerakan lengan ialah yang pertama, posisikan tubuh dalam kondisi bungkuk dan di atas permukaan air dengan kedua tangan sejajar dengan bahu lurus ke depan. Pastikan juga saat melakukan langkah ini, rapatkan seluruh jari-jari tangan. Tak lupa, bagian wajah perenang pun harus berada di permukaan air. Tariklah kedua tangan ke sisi samping bawah dengan meluruskan siku sambil menahan air. Lalu, ketika siku sudah berada di bawah dada, bengkokkan kedua siku supaya mampu membentuk sudut 45 derajat. Harus juga diperhatikan bahwa ketika kedua tangan ditarik, maka gerakan yang benar adalah seperti sedang mendayung dan perlu melewati garis bahu untuk dinyatakan tepat. Selanjutnya, hadapkan telapak tangan ke samping ketika melakukan proses menarik kedua lengan. Tak hanya itu, hadapkan kedua tangan kembali ke bawah saat hendak membentuk sudut. Selanjutnya, tarik kedua tangan ke arah atas sampai di bawah dagu dan pastikan pada saat itu telapak tangan mengarah atau menghadap ke bawah. Sesudah lengan sudah kembali posisinya di bawah dagu, maka lengan harus segera kembali pada sikap permulaan. Yang ketiga, ada teknik kaki. Cara melakukan latihan gerakan kaki, yang pertama, pada sikap awal dalam gerakan kaki, pastikan untuk kedua lengan dengan posisi berpegangan di bagian tepian atau pinggir kolam. Tak hanya itu, posisi tubuh beserta kedua kaki harus lurus ke arah belakang dan rata atau sejajar dengan permukaan air. Sementara itu, untuk bagian kepala dan wajah perlu menghadap ke depan. Pada gerakan kaki di teknik gaya dada, ada dua bagian yang perlu diketahui dan juga dipelajari, yakni gerakan tendangan dan gerakan perkembangan. Dari yang awalnya posisi kaki keduanya lurus ke belakang, silakan untuk membengkokkan atau menekuk kedua kaki pada panggul dan lutut di mana kedua tumit juga memposisikan berdekatan. Sementara gerakan kedua tumit mendekati bokong, tekukan ujung kaki ke samping dan secara perlahan kita bisa meregangkan bagian tumit serta lutut. Setelah menekuk atau bengkok pada panggul serta lutut maksimal, gerakan tendangan akhirnya dapat dilakukan. Untuk gerakan tendangan, yang perlu dilakukan adalah mendorong tungkai ke arah belakang. Tujuan gerakan tersebut hanya supaya ujung kaki dapat ditempatkan di posisi yang efektif supaya mampu mendorong air ke belakang. Hanya kedua telapak kaki yang bertugas melakukan dorongan ke belakang. Ketika kaki sudah kita dorong keluar dan ke belakang, lakukan di saat yang sama dengan meluruskan bagian lutut. Khusus gerakan ini perlu dilakukan secara kuat dan cepat. Yang keempat, ada teknik pernapasan. Cara melakukan teknik pernapasan, yang pertama, pada sikap awal untuk melakukan gerakan pernapasan, pastikan berdirilah lebih dulu di dalam kolam renang yang dangkal sambil membungkukkan tubuh hingga sejajar dengan permukaan air. Untuk bagian wajah, silakan untuk menghadapkan wajah ke arah depan di mana harus berada juga di antara kedua lengan yang sedang diluruskan ke depan. Saat sudah mengambil nafas,
Lakukan dengan kepala diangkat ke atas sampai mulut muncul di permukaan air. Tapi jangan sampai terlalu atas dan hanya sampai sejajar dengan permukaan air. Sampai melakukan hal di atas, dalam waktu bersamaan silakan kedua lengan sudah mulai menekan ke dalam atau bawah air sambil mendorong air ke dalam. Saat tangan telah mencapai bawah dagu, luruskanlah ke arah depan secara pelan-pelan saja sambil menurunkan kepala juga dan udara dihembuskan saat kepala sudah dimasukkan ke dalam air. Berikut adalah teknik-teknik untuk melakukan gaya renang kupu-kupu. Yang pertama, teknik start. Yang pertama, renang gaya kupu-kupu adalah teknik start. Teknik ini dimulai dengan posisi berdiri di atas balok start, lalu tubuh sedikit membungkuk ke depan dan lutut ditekuk sedikit. Yang kedua, teknik posisi tubuh. Pada teknik ini, posisi tubuh mengambang dengan posisi telungkup yang sejajar di bawah permukaan air. Pertahankan posisi tubuh dari kepala, bahu, pinggang, hingga kaki sedatar mungkin dengan permukaan air untuk memperkecil hambatan. Kedua tangan berada di atas kepala. Yang ketiga, ada teknik gerakan lengan. Tahapan gerakan lengan ini adalah teknik yang harus dikuasai bagi peserta renang. Maka terdapat macam-macam gerakan lengan, yaitu yang pertama, ada entry. Suatu gerakan yang melewati daerah samping ke dalam air dan lengan lurus pada posisi depan hingga jari-jari melebar dan lebih rendah dari siku. Yang kedua, mengayun keluar. Suatu gerakan keluar secara berkesinambungan yang sehingga gerakan ini bisa dilakukan sesudah kedua lengan dan bahu bersamaan mengarah ke bawah. Selanjutnya ada mengayun ke bawah. Suatu gerakan dengan tangan ke arah bawah dari lingkaran jarak tempuh. Selanjutnya ada mengayun ke dalam. Suatu gerakan bahwa siku hingga masuk ke dalam lingkaran kecil ke bawah permukaan dasar air membentuk sudut 20 derajat. Yang terakhir ada recovery, yaitu gerakan yang dilakukan secara rileks serta pangkul lengan mengayun ke depan. Yang keempat, ada teknik gerakan kaki. Teknik gerakan kaki ini yang harus dipersiapkan untuk melakukan olahraga ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pinggang harus diturunkan ke arah bawah dan kaki bergerak ke belakang untuk melakukan cambukan. Yang kedua, memanfaatkan sebuah gerakan dengan pergelangan kaki dan punggung sehingga bisa menekan air ke bawah secara cepat. Yang ketiga, gerakan kaki ke atas permukaan air. Yang keempat, gerakan kaki dan punggung harus terangkat ke atas saat bergerak ke bawah. Yang kelima, ada gerakan mengambil napas. Adapun tekniknya sebagai berikut. Yang pertama, lakukan sebuah gerakan dengan mengambil napas pada saat renang gaya kupu-kupu dengan kepala diangkat ke arah depan membentuk 20 derajat. Lakukan sebuah gerakan dengan mengambil nafas pada saat renang gaya kupu-kupu, posisi kepala diangkat ke arah samping kanan membentuk 45 derajat. Lakukan sebuah gerakan dengan mengambil napas pada saat renang gaya kupu-kupu. Posisi kepala diangkat ke arah samping kiri membentuk 45 derajat dengan cepat. Udara dihirup dengan melakukan sebuah gerakan dengan mengambil napas pada saat renang gaya kupu-kupu. Posisi kepala diangkat ke arah atas membentuk 45 derajat dengan secara bersamaan.